warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasti Amanda dengan NIM 2416040008. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sewa dan pajak penghasilan. Sebelum saya menjelaskan tentang sewa dan pajak penghasilan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara akuntansi keuangan 1 dan akuntansi keuangan 2. AKM 1 itu berfokus pada penyusunan standar pelaporan dan pencatatan kelompok aset seperti aktiva lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Kalau AKM 2 itu lebih spesifik membahas tentang pendanaan dan modal, yaitu liabilitas. Liabilitas itu terbagi dua, liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, dan ekuitas. Perbedaannya terletak pada fokus siklus aset dan sumber dana. Perbedaan utama dari AKM 1 dan AKM 2, AKM 1 itu fokus pada pengelolaan sumber daya atau harta, sedangkan AKM 2 fokus pada sumber pembiayaan perusahaan, yaitu utang dan modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang sewa dan pajak penghasilan. Yang pertama tentang akuntansi sewa. Di dalam akuntansi sewa, aset tetap selain dibeli dapat disewa dari pihak lain. Contohnya seperti sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa sebagai alternatif pembiayaan dapat menghemat kas entitas. Sewa operasi disajikan dalam off balance sheet atau tidak ditampilkan di laporan posisi keuangan sehingga dapat meningkatkan beberapa rasio keuangan seperti efisiensi dan leverage. Selanjutnya, sewa operasi. Sewa operasi terbagi 5. Yang pertama, sewa jangka pendek. Yang kedua, alat dapat digunakan oleh penyewa namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Yang ketiga, tidak terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Yang keempat, pemeliharaan alat biasanya oleh yang menyewakan. Yang kelima, penyajian dalam laporan keuangan terbagi 2. Yang pertama, diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian sewa operasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungan sewa operasi. Keuntungannya ada 4. Yang pertama, untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Yang kedua, tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan utang sehingga rasio efisiensi terlihat lebih bagus. Yang ketiga, entitas tidak perlu memelihara aset atau seringkali maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Yang keempat, menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Selanjutnya, kerugian sewa operasi. Yang pertama, entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa akan datang tidak diperoleh oleh aset utama entitas cukup berisiko jika menggunakan sewa operasi. Yang ketiga, untuk alat-alat khusus sulit diperoleh. Yang keempat, seringkali lebih mahal daripada membeli aset. Yang kelima, tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi. Yang keenam, penggunaan terbatas tergantung perjanjian sewa. Dan yang terakhir, tidak dapat dijadikan jaminan bank. Akuntansi sewa PSAK 30. PSAK 30 tahun revisi 2011. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan pihak pokok sewa. Selanjutnya, awal masa sewa adalah tanggal saat lessee mulai berhak menggunakan aset sewaan. Selanjutnya, klasifikasi sewa.
Sewa itu disebut juga dengan lese. Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan seluruh aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Selanjutnya, sewa operasi. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Selanjutnya, klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Indikator-indikator yang terdapat dalam klasifikasi sewa. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lese pada akhir masa sewa. Yang kedua, lese mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilakukan. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, aset sewaan bersifat khusus di mana hanya lese yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Selanjutnya, pajak penghasilan. Pajak dalam perusahaan. Pajak atas penghasilan perusahaan dibayar langsung oleh perusahaan. Yang pertama, angsuran pajak PPh pasal 25. Yang kedua, pembayaran pajak akhir tahun PPh 28 atau 29. Selanjutnya dipotong oleh pihak lain, PPh final, tidak final, PPh 22 dan 23. Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan neraca atau utang pajak atau pajak dibayar di muka. Kewajiban memotong pajak pihak lain. Selanjutnya, pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain. Lalu PPN, pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Terus tidak muncul dalam laporan laba rugi tetapi di neraca sebagai utang atau pajak dibayar di muka, dan pajak lainnya yang terdiri dari PBB, pajak daerah, PPNBM, atau itu disebut dengan beban. Perbedaan akuntansi versus pajak. Perbedaan permanen. Yang pertama, penghasilan kena pajak final, misalnya bunga deposito. Yang kedua, biaya entertainment tanpa bukti pendukung sumbangan tidak terkait usaha. Yang ketiga, penghasilan bukan objek pajak, yang terdiri dari hibah, laba anak perusahaan. Yang kedua, perbedaan temporer. Yang pertama, metode dan masa penyusutan berbeda antara akuntansi dan pajak. Yang kedua, penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketiga, manfaat pensiun diestimasi. Dan yang keempat, biaya pengembangan yang dikapitalisasi akuntansi tapi dibebankan langsung pada pajak. Selanjutnya, pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini yaitu pajak terutang berdasarkan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer. Laba akuntansinya lebih besar dari laba pajak liabilitas pajak tangguhan. Terus laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak aset pajak tangguhan. Rugi fiskal yang dapat dikompensasi aset pajak tangguhan. Pengukurannya menggunakan tarif pajak yang akan berlaku saat pemulihan aset dibagi dengan penyelesaian liabilitas. Selanjutnya, aset pajak tangguhan hanya diakui jika laba kena pajak masa depan tersedia. Lalu pengukuran. Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak
yang telah berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada periode pelaporan. Selanjutnya, pajak penghasilan final. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Poin kedua, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Poin ketiga, selisih antara jumlah PPh final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan pajak yang masih harus dibayar. Dan poin yang terakhir, akun pajak penghasilan final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Kesimpulan dari materi ini menekankan bahwa pilihan sewa atau operasi versus pembiayaan memengaruhi penyajian laporan keuangan dan rasio-rasio perusahaan. Sementara, perbedaan pengakuan antara standar akuntansi atau PSAK dan peraturan perpajakan memunculkan konsep pajak kini dan pajak tangguhan yang harus dikelola secara cermat dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.